Halo semua, kembali di channelnya CPM Biat. Nah, di video kali ini teman-teman saya masih membahas seputar telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online legal. Dan yang dibahas kali ini adalah Indodana. Siapa di antara teman-teman semuanya yang pernah pinjol di Indodana? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian alami ketika sudah terlanjur telat bayar 1 tahun di pinjol Indodana? Silahkan kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, Indodana ini memang salah satu perusahaan pendanaan multi finance karena di dalamnya ada kita bisa meminjam uang secara tunai dan juga bisa kredit barang-barang baik itu elektronik dan barang-barang yang lainnya. Ketika kita pertama kali menginstal aplikasi Indodana, ini pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang persentase bunga di pinjaman online yaitu 0,3% per hari. Dan ini tahun-tahun sebelumnya itu masih persentase bunganya 0,4% per hari. Nah, untuk Indodana ini ketika kita sudah mengajukan data-data yang diminta yaitu data-data di KTP, data foto KTP dan selfie dengan KTP, nanti kita juga akan diminta slip gaji. Slip gaji kita, penghasilan kita, bukti penghasilan kita per bulan berapa. Nah, kalau misalkan kita mengakali dengan mengirimkan slip gaji yang palsu, tidak akan diterima karena Indodana ini mungkin mereka menginginkan slip gaji yang betul-betul murni dari perusahaan tempat kita bekerja. Kalau misalkan kalian sudah terlanjur meminjam uang di aplikasi Indodana dan kalian awalnya berusaha untuk membayar, berusaha untuk melunasi saat sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan suatu ketika sudah mengalami kesulitan ekonomi dan Allah memberikan musibah pada kalian dan akhirnya terpaksa kalian telat bayar dan tidak mampu lagi membayarkan utang di aplikasi Indodana tersebut. Nah, awal-awal ketika kalian 2 hari sebelum jatuh tempo itu sudah ada yang pernah ditelepon, ditanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Lalu setelah itu, setelah lewat 1 hari, 2 hari, bahkan lewat 1 minggu, 1 bulan, setiap hari kalian akan ditelepon, akan ditanyakan perihal pembayaran dan bagaimana pembayaran kalian, apakah akan dibayarkan kapan, dan mereka kadang ada yang memberikan semacam tenggang waktu, misalkan harus dibayarkan sampai jam 12 siang. Kalau misalkan lewat jam 12 siang ini data kalian akan di blacklist, skor kredit akan bermasalah dan mungkin akan didatangi DC lapangan. Itu berbagai versi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjaman online Indodana. Dan kalian yang saat ini sudah terlanjur menjadi nasabah Indodana dan sudah terlanjur telat bayar bahkan gagal bayar lebih dari 1 tahun, pengalaman kalian seperti apa yang kalian rasakan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar karena mungkin pengalaman setiap nasabah Indodana itu tidak sama. Ini adalah cerita dari teman-teman saya yang pernah menggunakan Indodana dan sudah telat bayar lebih dari 1 tahun. Katanya sampai saat ini setelah telat bayar lebih dari 1 tahun itu belum ada DC lapangan yang datang, walaupun penagihan dari DC pinjol Indodana ini yang mengatakan bahwa akan didatangi DC lapangan. Itu semua mungkin hanya ancaman, hanya gertakan semata agar kita takut dan segera melakukan pembayaran. Dan masalahnya adalah kita ini tidak bisa melakukan pembayaran itu bukan sengaja tidak dibayar, tapi memang keadaan ekonomi kita lagi terpuruk, finansial kita terganggu. Bagaimana seharusnya bersikap dan bagaimana seharusnya bertindak ketika kalian memang sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan utang di pinjaman online tersebut. Dan menurut saya kalau misalkan kalian sudah dalam keadaan sulit ekonomi dan tidak mampu lagi membayarkan utang di Indodana, sebaiknya langkah yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran. Jangan pernah lagi membayarkan utang di Indodana. Jangan sampai memaksakan membayar, jangan sampai kalian kelaparan, justru malah mensejahterakan Indodana. Lebih baik stop pembayaran, fokus saja mencari uang untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai terus-terusan mencari uang siang malam, justru hanya mensejahterakan pinjol Indodana. Stop pembayaran, gagal bayarkan, karena tidak ada resiko yang berat ketika kita gagal bayar di pinjol manapun. Hanya setiap hari kalian pasti akan diteror, ditagih perihal pembayaran yang belum dibayarkan. Lalu mungkin skor data-data kalian akan bermasalah, skor kreditnya akan berkurang. Yang awalnya mungkin dikasih limit besar, tetapi karena mengalami telat bayar dan gagal bayar, limitnya akan menjadi hilang. Atau mungkin skor kredit data-data kalian bermasalah dan masalah nanti akan didatangi DC lapangan atau tidak. Sebaiknya jangan dipikirkan, tunggu saja kalau memang si DC lapangan Indodana ini mau datang ke rumah. Kalau misalkan dia mau datang pasti datang, kalau enggak pasti enggak. Jadi gak usah dipikirin, fokuskan saja pada kehidupan kalian, fokuskan saja pada mencari rezeki, fokuskan saja pada mencari peluang-peluang untuk menghasilkan uang agar kalian bisa bertahan hidup, agar keluarga kalian bisa dikasih makan. Jangan sampai terus-terusan mensejahterakan pinjol Indodana. Yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah tetap semangat, sehatkan pikiran kalian, sehatkan badan kalian. Anggaplah semua penagihan dan ancaman dari DC pinjol Indodana tersebut sebagai butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Yang terpenting prioritaskan kebutuhan kalian,
Utamakan kebutuhan keluarga kalian dan tetap semangat perjuangkan masa depan kalian dan keluarga, dan jangan sampai lagi kalian memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.